Di kamar saya terdapat sebuah toples dari salah satu brand wafer terkenal. Biasanya, di saat ada teman yang baru masuk ke dalam kamar saya, secara otomatis mereka mendekati toples tersebut dan ingin meminta wafer yang berada di dalamnya. Sampai di saat mereka membuka toples wafer tersebut dan mendapati isi di dalamnya berupa uang, alih-alih wafer seperti sangkaan awal mereka. Yang dalam hal ini mungkin bisa menjadi bahan bercandaan kami sendiri tentang toples wafer berisi uang, yang terkadang teman saya mengatakan seperti kita telah menumbuhkan harta karun dan lain sebagainya. Yang padahal dari awal itu jelas bagi saya kalau toples wafer tersebut merupakan celengan di mana biasanya saya menabung uang saya di dalamnya. Tapi entah bagaimana kejadian tersebut selalu terulang lagi di saat ada teman saya yang baru datang dan masuk ke dalam kamar saya. Dalam memahami kondisi tersebut, di sini kita bisa mengangkat masalah tersebut dengan membawa penjelasan subjektivitas menurut Slavoj Zizek. Sebagai pengantar dalam memahami masalah subjektivitasnya Zizek banyak mengambil penjelasan dari Friedrich Hegel. Oleh karena itu, kita mulai membahas teori yang dijabarkan oleh Hegel terlebih dahulu. Hegel pernah menyampaikan sebuah proposisi, yaitu yang supersensibel adalah penampakan sebagai penampakan. Proposisi ini dibuat dalam rangka mengkritik masalah epistemologi Kant tentang pengetahuan a priori dan a posteriori, yang mana a priori merupakan sebuah pengetahuan yang ada sebelum proses berpikir itu diadakan, sedangkan pengetahuan a posteriori merupakan sebuah pengetahuan yang ada setelah melakukan tindakan penelitian empiris di dalamnya. Dalam membahas tentang masalah pengetahuan a priori ini, Hegel menjelaskan kalau apa yang a priori atau pengetahuan supersensibel, noumena, yang di luar dari indera dan kemampuan manusia dalam menelitinya, itu sebenarnya adalah pengetahuan dari a posteriori itu sendiri, atau dalam istilahnya Hegel disebut sebagai penampakan sebagai penampakan. Hal ini dipahami melalui dialektikanya Hegel, serta hubungannya dengan filsafat sejarah dalam pandangan Hegel. Sebagai awalan, kita perlu ketahui dahulu perbedaan antara kesadaran dan kesadaran diri, di mana kesadaran merupakan diri manusia yang memuat hasrat di dalamnya sebagai motivasi dalam perilaku atau tindakan kita. Contohnya, seperti kita ingin makan buah mangga disebabkan rasanya yang enak. Kita dalam hal ini menginginkan buah mangga bukan karena kebutuhan kita akan buah tersebut, namun rangsangan indrawi yang diberikan seperti rasa manis asam pada daging buah mangga tersebut yang memotivasi diri kita untuk mendapatkannya. Dalam hal ini, sepenuhnya tanggung jawab hasrat. Sedangkan kesadaran diri merupakan agen penentu yang menciptakan hasrat atau yang mengarahkan hasrat untuk berhasrat pada sesuatu. Contohnya seperti kita yang sudah mempetakan aktivitas kita dalam satu hari dan menetapkan kalau di siang hari kita akan membeli buah mangga untuk dimakan. Maka dalam hal ini, kesadaran diri itu bertindak, atau yang dalam terminologinya Hegel disebut sebagai roh. Maka dengan yang roh ini, subjek dapat menjalani perjalanan sejarahnya dengan berdialektika untuk mencapai kesadaran tertinggi, atau dalam kosakatanya Hegel disebut sebagai roh absolut. Dalam perkembangan roh menuju roh absolut ini, juga terdapat beberapa kosakata lain seperti roh subjektif dan roh objektif. Roh subjektif berarti akal budi individu yang menjunjung tinggi kebebasan hidupnya, baik dari perilaku dan ide atau pikiran yang dia pikirkan. Sedangkan roh objektif adalah kumpulan roh subjektif yang diterima oleh masyarakat, yang membentuk nilai moral, sosial, dan budaya. Maka dalam hal ini, konsep tentang sejarah menurut Hegel itu muncul, yaitu dialektika yang progresif, yang terus bergerak maju mengarah pada roh absolut. Bagi Hegel, proses dialektika ini adalah proses yang rasional, karena berjalan dalam prinsip logis sebab akibat progresif yang jelas, antara pertentangan tesis dan antitesis, yang menghasilkan sintesis yang lebih tinggi dan dekat pada kebenaran dibandingkan dengan tesis sebelumnya. Dampak dari pandangan ini adalah penyelarasan konsep dialektika ini dengan diktum tautologi, seperti yang Hegel ucapkan, apa yang rasional itulah yang nyata, dan apa yang nyata itulah yang rasional. Hasil penyelarasan dengan diktum tautologi ini menghasilkan suatu logika yang mengatakan kalau yang rasional dalam bentuk sempurnanya adalah di saat manusia menyadari kalau dirinya itu selaras dengan alam,
tanpa jarak dan pemisah, yang berarti apa yang manusia pikirkan dan rasakan sudah merupakan bagian dari yang nyata atau realitas yang rasional itu sendiri. Logika ini pastinya sangat bertentangan dengan idenya Kant tentang noumena atau pengetahuan a priori sebelumnya, yang mengatakan kalau terdapat keadaan atau pengetahuan yang benar yang di luar dari kemampuan manusia dalam mengobservasinya, dan tetap benar pengetahuan tersebut terlepas dari keterlibatan manusia di dalamnya. Logika ini juga sekaligus menjelaskan ungkapan Hegel sebelumnya yang mengatakan kalau substansi supersensibel merupakan penampakan sebagai penampakan, disebabkan yang substansi itu adalah subjek, yang berarti pemahaman kita tentang substansi atau objek tertentu itu sebenarnya tergantung dengan bagaimana diri kita memahami objek atau substansi tersebut dengan berkontemplasi dan reflektif. Maka, jawaban kita setelah tindakan reflektif dan kontemplatif tersebut menghasilkan jawaban subjektif kita terhadap objek aktual itu, yang membuat subjek atau diri kita dalam kosakatanya Hegel disebut sebagai roh, itu hidup atau ada, eksis sebagai pengamat yang bertanggung jawab mencari kebenaran di balik objek atau substansi tersebut. Dari pemahaman ini juga berarti, dalam upaya subjek atau diri kita memahami suatu objek yang ada, itu didasarkan dari pengalaman kita atas objek lain yang telah kita tuntaskan dalam memahaminya, dan menggunakan objek tersebut sebagai landasan dalam memahami objek lainnya. Dalam hal ini, objek supersensibel yang di luar dari pemahaman kita itu diisi oleh ide-ide lain dari objek yang telah kita pahami sebelumnya, yang menjadikan objek supersensibel atau objek transenden itu mendapatkan pemahamannya di dalam diri kita sebagai penampakan dari objek lain yang kita lapiskan kepada objek baru yang tidak kita pahami sama sekali itu. Ini mungkin bisa kita pahami seperti kita membeli minum rasa coklat yang rasanya manis. Di saat kita dihadapkan dengan minuman rasa vanila yang rasanya manis juga, di saat itu kita membayangkan kalau minuman vanila tersebut memiliki rasa yang sama seperti rasa minuman coklat yang kita miliki, disebabkan sama-sama manis. Padahal aslinya berbeda antara rasa manis dari coklat dan rasa manis dari vanila. Namun, ketidaktahuan kita terhadap rasa vanila tersebut membuat kita bisa membayangkannya dalam rasa manis yang telah familiar bagi kita, yaitu rasa manis coklat yang telah kita rasakan dan observasi sebelumnya. Dalam hal ini, rasa manis vanila yang tidak kita ketahui, kita lapisi oleh pemahaman lain dari rasa berbeda yang memiliki predikat dan simbolisasi kata manis yang sama, yaitu rasa manis dari coklat. Dalam hal ini, yang supersensibel atau transenden dari minuman rasa vanila yang tidak kita ketahui, kita pahami dengan rasa manis dari coklat yang telah kita ketahui, yang menyebabkan yang transenden atau supersensibel tersebut muncul, bukan karena dia di luar dari kemampuan manusia dalam memahaminya, namun muncul dari manusia itu sendiri, yang mengartikannya dengan objek lain yang telah ia pahami sebelumnya. Maka, penampakan rasa vanila tersebut dipahami dengan penampakan dari rasa coklat yang telah kita rasakan dan observasi sebelumnya. Dalam hal ini, muncul sebuah pertanyaan, jika kita menganggap pandangan Hegel ini sebagai cara yang benar dalam memahami fenomena di sekitar kita, maka bukankah itu sebenarnya adalah sebuah kesalahan yang besar, disebabkan yang benar secara hakiki itu ada, namun Hegel lebih mengutamakan kemampuan manusia yang terbatas dalam mendefinisikan fenomena yang ada, sesuai dengan kebenaran yang ia bawa tersebut, yang di luar dari kemampuan manusia dalam memahaminya. Mengatakan rasa manis vanila itu sama dengan rasa manis coklat, padahal secara nyata kedua hal tersebut sepenuhnya berbeda. Bukankah itu seperti sebuah pembodohan? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, kita kembalikan kepada arti dari rasional menurut Hegel yang sebelumnya telah kita bahas, yang secara singkat kalau yang benar itu adalah tindakan progresif manusia dalam mempelajari dan memahami sesuatu sampai pada tahap di mana manusia semakin hari semakin mendekati arti dari kebenaran itu sendiri. Dalam hal ini, Hegel tidak pernah menetapkan sebuah kepastian dan kekakuan dalam pendefinisian kebenaran, karena yang benar itu selalu berproses seperti kita yang belum memahami rasa manis dari vanila, dan kita secara serampangan menganggap kalau rasa manis vanila tersebut dengan rasa manis dari coklat itu sama. Dan di saat kita mencicipi minuman rasa vanila tersebut, baru kita memahami kalau rasa manis dari vanila itu berbeda dengan rasa manis dari coklat.
Dan karena kebenaran atau yang rasional bagi Hegel itu adalah berprogres, maka kebenaran yang baru kita temukan tersebut melalui observasi yang kita lakukan akan menggantikan kebenaran sebelumnya yang masih berupa hipotesa dan dugaan belaka. Oleh karena itu, salah satu pandangan yang terkenal dari Hegel adalah tentang sejarah, di mana bagi Hegel, sejarah adalah perkembangan roh menuju kepada keabsolutan roh tersebut. Atau jika kita uraikan secara sederhana, maka perkembangan diri kita menuju diri yang lebih baik dan lebih sesuai dengan alam dan realitas. Setiap perilaku benar salah yang kita lakukan, yang kita berkontemplasi dan memperbaiki, yang gagal untuk kita pahami, dan kita tidak menyerah sampai kita mendapati yang benar dari kegagalan tersebut. Semua itu menjadi bagian dari sejarah perkembangan kita yang selalu berproses dari yang labil dan tidak memahami apapun, sampai dewasa kita sekarang yang cerdas dan bijaksana. Dan itu pun masih belum cukup, karena kita masih bisa berkembang lagi menjadi lebih baik dan lebih benar dari kebenaran yang telah kita peroleh sekarang. Semua perjalanan ini meninggalkan bekas cerita dan pengalaman yang tinggal sebuah cerita dalam sejarah muda kita yang bersemangat mencari kebenaran sampai sekarang. Itulah esensi dari kebenaran yang ingin Hegel jelaskan, bukan ketetapan pasti tentang yang rasional dan yang benar, namun kepastian kalau bisa saja kita sekarang salah dan keliru, dan dengan kesadaran akan hal itu, kita membuka diri untuk memahami dan mencari hal yang lebih benar dari kebenaran yang telah kita pahami. Karena sama seperti dahulu, di saat kita masih labil menganggap apa yang pada saat itu benar adalah benar, dan dewasa sekarang kita menyadari kekeliruan pandangan kita pada saat itu. Sekarang, dengan kesadaran akan kemungkinan kalau pandangan kita sekarang mungkin salah, kita memiliki motivasi untuk mencarinya, untuk menjadi diri yang lebih baik dan lebih sesuai dengan alam dan nilai rasional yang nyata apa adanya. Dalam kesadaran akan kemungkinan kesalahan dari kebenaran yang kita pahami sekarang, maka apa esensi sebenarnya dari kebenaran yang kita yakini sekarang, dan kenapa kebenaran yang kita rasakan sekarang itu terasa benar bagi kita, seolah-olah kita merasa telah menyingkap keseluruhan kebenaran yang ada. Dalam hal ini, Hegel memberikan salah satu kosakata, yaitu abstraksi substansi, yang berarti substansi yang berasal dari ide dan dugaan kita sebagai pelengkap realitas pada substansi yang nyata yang sedang kita amati. Dalam memahami hal tersebut, kita berpindah kepada salah satu pemikir yang mencoba memahami abstraksi substansi dengan lebih komprehensif dan lebih jelas, yaitu Slavoj Žižek, dengan kosakata yang dia ajukan yaitu objek fantasi dan fenomena yang dirasakan subjek, yaitu ilusi reflektif. Apa itu objek fantasi? Objek fantasi adalah objek yang timbul dari angan-angan subjek yang beranggapan kalau realitas yang nyata itu ada sesuai dengan apa yang subjek itu pikirkan, alih-alih beranggapan kalau apa yang ia pikirkan itu adalah sebuah kesalahan dan tidak tepat menjelaskan kenyataan yang nyata dari objek yang sedang ia amati. Dan kegiatan reflektif subjek atas pendefinisian objek dan substansi sesuai dengan apa yang dia pikirkan itu disebut sebagai ilusi reflektif. Kenapa ilusi reflektif dapat terjadi? Itu disebabkan oleh ungkapan Jacques Lacan tentang objek-subjek, yang berarti subjek yang menginginkan kepenuhan dan rasa kepemilikan akan identitas diri yang sempurna dan cocok. Namun, identitas diri yang sempurna tersebut dalam teorinya Lacan itu mustahil, disebabkan identitas diri yang sempurna itu ada di dunia tanpa bahasa, sedangkan adanya bahasa dan kemungkinan berpikir menggunakan bahasa dan simbolisasi-simbolisasi tertentu, maka identitas sempurna menjadi sirna karena bahasa dan kata-kata atau simbol-simbol tidak dapat mewakili dunia secara apa adanya. Contoh untuk hal itu adalah seperti kata ibu yang berarti juga adalah ayah, karena kata ibu tidak memiliki makna jika tidak ada peran negatif dari dirinya, yaitu ayah, yang membuat kita bisa membedakan siapa itu ibu dengan mengatakan ibu adalah bukan ayah, yang membuat kata ibu mendapatkan definisi tunggalnya dari antagonisme kata ayah sebelumnya, dan juga sebaliknya. Atau dalam contoh yang lebih mudah, itu seperti kata malam yang tidak berarti sama sekali jika tidak ada kata siang, kata gelap dengan kata terang, hitam dan putih, dan kata apapun yang memuat dualisme di dalamnya. Yang dari dualisme itulah
kita dapat memahami makna dari salah satu dari kedua kata yang diajukan, dengan mengatakan yang itu bukan berarti yang ini dan juga sebaliknya. Karena sebuah bahasa selalu dipahami melalui bentuk negativitas di antara kata-katanya, maka definisi dari identitas yang sempurna yang dibangun melalui kata-kata juga dibangun atas negativitas itu sendiri. Sedangkan yang sempurna itu tidak memuat di dalamnya sebuah pengertian negatif yang menyebabkan manusia dewasa yang beridentitas jatuh kepada sesuatu yang disebut sebagai circle of signifier atau lingkaran penanda, yang membuat setiap penjelasan tentang identitas seseorang itu selalu berputar-putar dan tidak tetap sebagai pedoman yang dapat manusia itu ikuti karena sifat dinamis dari kata-kata dan bahasa itu sendiri. Sifat tidak tetap dari bahasa ini yang membuat manusia selalu mencari-cari cara untuk memenuhi kekurangan atau ketidaklengkapan dari identitas dirinya tersebut, yang salah satu caranya adalah dengan mendefinisikan fenomena dan objek yang ada di sekitarnya dengan ide-ide yang manusia pikirkan. Karena ide-ide tersebut datang langsung dari manusia, maka ide tersebut tidak luput dari kepentingan-kepentingan manusia di dalamnya, yang dalam teorinya Lacong disebut sebagai pengecualian konstitutif, atau dalam kosakatanya Zizek disebut sebagai hukum cabul. Hukum cabul dalam konteks ini bekerja karena manusia tidak mau menerima fakta kalau objek yang nyata atau substansi supersensibel itu kosong atau tidak bernilai sama sekali. Masalah utamanya adalah objek yang nyata tersebut dijadikan patokan bagi manusia dalam mendefinisikan identitas setiap orang. Karena manusia tidak mau menerima fakta kalau makna dari hidupnya itu tidak bermakna sama sekali, maka manusia membuat-buat makna yang sekiranya dapat sesuai dengan kemampuan dan kepentingan pribadi, termasuk dalam hal ini adalah memberikan makna pada objek yang nyata dengan ide-ide yang kita anulir sendiri, agar objek yang nyata tersebut dapat kita gunakan sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan sesuai dengan apa yang seharusnya objek tersebut lakukan. Hal aneh akan terjadi pada tahap ini dalam keadaan kita yang tidak menyadari subjektivitas dari observasi yang kita lakukan, maka hasil observasi atas objek yang kita teliti tersebut akan mendapati predikat sebagai hasil yang objektif, terlepas dari kenyataan keterbatasan kita dalam memahami objek tersebut, dan mengisi keterbatasan kita itu dengan dugaan-dugaan kita sendiri yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dengan titik buta tersebut, pada akhirnya, dugaan yang kita sangkakan pada objek yang sedang kita teliti memberikan kepada kita perasaan kesesuaian antara apa yang kita pikirkan dengan apa yang sebenarnya ada di balik objek yang sedang kita teliti. Perasaan rasuk atau kesesuaian ini yang berperan seperti benang jahit yang menjembatani antara dua penampakan yang berbeda, antara penampakan dari objek nyata sesuai dengan nilai aslinya, dengan penampakan objek fantasi yang kita sangkakan kepada objek yang nyata itu sebagai pelapis yang mengisi kekosongan dari nilai objek nyata yang tidak kita pahami. Dalam hal ini, maka proposisi dari Hegel sebelumnya tentang yang supersensibel adalah penampakan sebagai penampakan mendapati pemahamannya, yaitu dari bagaimana sebuah penampakan awal objek yang nyata itu dilapisi oleh penampakan lain dari objek yang kita sangka kita sudah memahaminya sebelumnya. Dan dari itu semua, kita mendapati perasaan kalau yang supersensibel atau yang transenden dari objek yang nyata itu ada dengan dugaan kita pada objek lainnya yang dibenarkan oleh perasaan sesuai dengan objek yang kita rasa kita telah memahami hal tersebut. Yang malahan dari hal ini, kita semakin terjebak dari penampakan dasar, bukan penampakan sebenarnya dari objek yang nyata itu. Ini bagikan kita berhutang dan melunasi hutang tersebut dengan berhutang kepada orang yang lain, atau kita berbohong, dan dalam upaya menutupi kebohongan itu, kita berbohong lagi, atau juga contoh yang semisal yang mungkin kalian dapat pikirkan sendiri. Jika kita kembalikan pembahasan panjang ini kepada cerita awal yang saya jelaskan tentang toples wafer isi uang, maka dalam hal ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan kalau bagi teman-teman saya yang baru pertama kali masuk ke dalam kamar saya, akan menganggap kalau apa yang ada di toples wafer itu secara logis adalah wafer, bukan yang lain. Dan kepastian ini yang didapatkan dari pengalaman mereka sebelumnya
yang selalu memandang kalau isi dari toples wafer itu adalah wafer, maka secara otomatis logika tersebut menjadi rasuk atau sesuai dengan sangkaan mereka pada pengalaman sebelumnya, dan perasaan kesesuaian ini yang menciptakan kepastian bagi mereka kalau yang nyata dan objektif dari toples wafer di kamar saya itu adalah isinya wafer. Yang dengan hal tersebutlah saya melihat mereka seperti tersihir untuk mendekat kepada toples itu dan membukanya, dan sampai mereka menyadari kalau apa yang mereka sangkakan itu salah dengan ekspresi kaget dari mereka. Bagi saya yang sudah mengetahui isi dari toples tersebut, itu adalah hal yang normal. Namun, bagi orang yang baru pertama kali, mungkin itu merupakan sesuatu yang dapat dijadikan bahan candaan dan pengalaman baru bagi mereka, yang membuat mereka mendapatkan kebijaksanaan dan dapat menjelaskan kepada orang lain kalau dahulu mereka pernah tertipu oleh sebuah toples yang isinya bukan wafer, melainkan uang, dan mengatakan kepada generasi setelah mereka kalau jangan menilai sesuatu berdasarkan penampilannya. Dalam hal ini, pengalaman mereka atas kejadian toples tersebut sudah menjadi sebuah sejarah yang dapat mereka pelajari dan mengajarkannya kepada orang lain tentang kebijaksanaan di balik kesederhanaan toples yang memuat pembahasan panjang yang dapat dijelaskan dan diceritakan. Sekarang, dari masalah toples wafer ini, apa hubungannya dengan tema atau judul dari pembahasan kali ini tentang Tuhan yang saya sebut sebagai fiksi? Itu memiliki hubungan disebabkan Tuhan adalah sesuatu yang transenden dan super sensibel. Dengan sifat Tuhan yang transenden itulah membuat Tuhan menjadi rentan atas tindakan korupsi nilai dan makna yang manusia berikan kepada Tuhan. Deklarasi saya atas ungkapan Tuhan itu fiksi dan kita harus membuat Tuhan itu fiksi dan cara apapun itu menjadi cara kita untuk membebaskan Tuhan dari perbudakan manusia yang selalu menjadikan Tuhan sebagai alasan dalam membenarkan tindakan buruk yang manusia lakukan. Memfiksikan Tuhan bukan berarti mengatakan kalau Tuhan itu tidak ada. Biasanya, saya menjelaskan hal ini dengan menampilkan salah satu gambar karakter anime dan meminta orang lain untuk mendeskripsikan apa yang dia lihat. Dia bisa mengatakan, yaitu gambar cewek anime 2 dimensi, berambut hitam, polos, dan energik. Dan tidak mungkin ada di dunia ini cewek yang seperti itu. Padahal, jika cewek anime itu tidak ada, maka tidak mungkin orang itu bisa mendeskripsikan gambar anime itu. Justru karena cewek anime itu ada, dia bisa mendeskripsikan karakteristik cewek anime itu. Namun, itu bukan berarti kita bisa mengatakan kalau secara substansi fisik biologis, gambar anime itu ada karena itu hanyalah karakter fiksi. Tapi, bukan berarti juga kita secara total meniadakan eksistensi dari karakter fiksi itu. Dia ada, namun tidak mungkin ada di dunia logis manusia. Kira-kira seperti itu. Bahkan, dalam hal ini, orang normal akan masih menganggap kalau gambar cewek anime itu adalah cewek. Padahal, sebenarnya itu adalah laki-laki yang sedang cross-dressing. Bahkan dalam hal ini, kebanyakan orang di saat melihat gambar karakter itu masih terjebak dalam masalah yang Hegel jelaskan sebelumnya, yaitu pada apa yang super sensibel dari gambar anime itu, yang salah satunya adalah gender dari karakter itu. Begitu juga dengan Tuhan, di mana Tuhan itu ada, namun tidak mungkin ada di dunia logis manusia sekarang. Kemahasucian Tuhan itu tidak tersentuh sama sekali oleh panca indera dan kemampuan observasi manusia. Namun, bukan berarti Tuhan itu tidak ada karena manusia tidak dapat memahaminya secara total. Karena Tuhan sendiri juga menjelaskan karakteristik dirinya melalui firman-Nya. Itu berarti Tuhan cuma ingin manusia memahami Tuhan melalui apa yang telah Tuhan jelaskan kepada kita. Apa yang kurang dan tidak lengkap dari hal itu bukanlah tanggung jawab manusia sama sekali. Karena Tuhan menyadari keterbatasan manusia, maka Tuhan cuma menjelaskan dirinya berdasarkan kekurangan itu. Dan karena kesadaran akan kekurangan itulah, kita bisa beriman kepada Tuhan. Jika Tuhan dibuat logis dan benar sesuai keterbatasan manusia, maka kepatuhan kepada Tuhan akan selesai. Tuhan akan dianggap lemah dan salah karena di masa yang akan datang, di saat bukti-bukti telah terkumpul dengan jelas, bukti keberadaan Tuhan yang dibenarkan di masa lalu akan dianggap salah yang secara tidak langsung membuat orang-orang semakin skeptis terhadap ketuhanan di masa yang akan datang. Justru karena masih tidak lengkap dan misteri itulah,
manusia akan terus-terusan beriman dan berperilaku baik dan bermoral dalam upaya memahami eksistensi tertinggi yang menciptakan kehidupan bagi manusia. Maka dari hal tersebutlah kita bisa memfiksikan Tuhan, karena Tuhan yang nyata dengan bentuk aslinya itu tidak mungkin dapat kita pahami secara total selain dari apa yang Tuhan sendiri jelaskan di dalam firman-Nya. Namun, bukan berarti juga kita mengatakan kalau Tuhan itu tidak ada sama sekali, karena Tuhan itu di luar dari pemahaman logis manusia. Tuhan tidak serendah itu untuk dapat direduksi pada kemampuan terbatas manusia dalam memahami lingkungannya. Namun, deskripsi Tuhan oleh Tuhan itu dimaksudkan agar secara minimal Tuhan itu logis untuk ada. Sisanya adalah pilihan manusia, apakah mau beriman kepada Tuhan dan menjalani perintah berbuat kebaikannya, atau memilih untuk tidak beriman dan berbuat kerusakan di dunia ini, karena manusia terlalu sombong dan tidak mau tunduk dan patuh kepada hukum moral Tuhan. Keadaan ini juga terjadi di anime tersebut, di mana Tanya di saat dia akan bereinkarnasi ke kehidupan keduanya, di mana dia di saat itu berhadapan dengan sosok Tuhan. Namun, karena ilmu logis yang Tanya miliki di kehidupan awalnya, Tanya menjelaskan kalau Tuhan itu tidak mungkin ada. Namun, Tanya sendiri tidak menutup mata tentang kejadian supranatural yang dia alami sekarang, di saat ingin melakukan reinkarnasi ke kehidupan keduanya. Maka dari itu, alih-alih mengatakan Tuhan sebagai Tuhan, Tanya mengatakan Tuhan itu sebagai keberadaan X. Ini berarti, Tanya ingin memasukkan Tuhan dalam konsepsi logis manusia dalam bidang logika matematika. Karena Tuhan itu terlalu transenden dan di luar logika manusia, maka Tuhan baginya tidak mungkin ada. Namun, kejadian magis yang dia alami memungkinkan adanya peran Tuhan di dalamnya. Karena masih belum bisa menjelaskan secara logis, maka penggunaan huruf X seperti di pelajaran matematika, di mana kita disuruh mencari nilai dari X tersebut, yang berarti X masih belum diketahui sama sekali. Namun rumus atau soal dari itu memungkinkan akan keberadaan nilai dari X itu. Tuhan dalam anime itu, atau kita bisa sebut saja sebagai keberadaan X, itu marah kepada Tanya, dan pada akhirnya Tanya direinkarnasi ke kehidupan yang suram dan kejam, agar Tanya dapat beriman kepada Tuhan. Karena seperti yang Tanya jelaskan sendiri di episode 2 di anime tersebut, kalau Tuhan itu kehilangan penganutnya disebabkan manusia sudah cukup berkembang untuk tidak menyandarkan dirinya kepada Tuhan. Oleh karena itu, keberadaan X menempatkan Tanya di kehidupan yang suram, agar bahkan dengan kemajuan zaman dan perkembangan manusia pada kehidupan keduanya itu, Tanya tetap bisa beriman karena kemajuan itu tidak berarti sama sekali jika tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam nilai kebaikan dan moral. Dalam tahap ini, Tanya sudah merasakan apa yang telah kita jelaskan sebelumnya tentang Tuhan dan bagaimana Tuhan harus kita fiksikan agar manusia dapat beriman, bukan membenarkannya, dan setelah itu kita tinggalkan. Bagi penutup, saya kutip perkataan keberadaan X dari anime tersebut. Jadi, maksud kamu mengingkariku karena hidup di dunia yang damai dan canggih, tanpa kekurangan harta dan tidak terdesak. Jika kamu ditempatkan di tempat yang sulit, apakah kamu berarti akan beriman?